secara tren dia masih uptrend ya, dia membentuk high-nya kembali di sini lower ya, tapi high, kemudian lower, high, kemudian lower, high. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi saya ingin merequest beberapa saham, diantaranya contohnya di sini ada PTBA. Teman-teman bisa langsung request dan terdapat langsung ya. Di sini ada chart yang memang menunjukkan untuk support dan level resistennya ada di mana. Jadi silakan dapat digunakan, dan di sini terdapat juga yaitu ada grup diskusi juga ya, dan juga ada saham potensial. Nah, yang mana saham potensial ini yaitu rekomendasi saham itu di pagi hari, kemudian di siang hari, bahkan secara real time juga diinfokan, bahkan ada jajan sore juga. Nah, contohnya seperti ini ya, ini ada jajan sore yang memang sudah diinfokan. Baik, kita akan bahas dulu dari yang pertama di sini. Untuk kali ini IHSG. Nah, IHSG kalau teman-teman lihat di sini ini masih sama pembahasannya seperti video-video sebelumnya. Karena apa? Hari ini IHSG meskipun naik ya sebesar 0,33%, namun masih dalam area konsolidasi. Ya, konsolidasi artinya apa? Itu masih di area sideways. Nah, total transaksinya hari ini juga hanya sebesar 11,3 triliun saja, tidak terlalu tinggi ya. Ini kan sudah beberapa hari, bahkan 1 minggu 2 minggu ini ya, ini masih terlihat sangat sepi ya, belum terlalu agresif. Karena apa? Mungkin investor ini masih wait and see juga, dan juga mungkin sebagian juga diputarkan ya ke Piala Dunia. Mungkin ini kan masih mungkin saja, tetapi kita tetap ya kembali lagi bahwa pasar ini masih sideways, dan teritori untuk sideways-nya ada di angka berapa? Di area 6.967 sampai di 7.100, ini di area teritori sideways-nya. Nah, diawali dengan bullish seperti ini, dan di sini ada sideways yang menandakan di sini sebenarnya cukup bagus sideways-nya. Kenapa? Kalau ditandai dengan bullish seperti ini tandanya bisa jadi rectangle. Dalam hal ini kalau dia breakout dari 7.100, ini masih cukup cakep ya, atau dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, gimana? Pertanyaannya kapan? Apakah bisa bull atau akan turun kembali? Nah, kita kembali lagi ke saham-saham yang memang sudah naik tinggi, bahkan yang memang mungkin bisa mendrive IHSG. Nah, intinya kita fokus ke sahamnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan bahas ya untuk saham potensial atau saham yang memang mungkin teman-teman juga sudah punya, bahkan hari ini minus sebenarnya 0,3%, yaitu BBCA. BBCA di sini closingannya di 8.875, dan di sini gimana nih secara teknikal. Namun sebelum saya bahas secara teknikal, di sini yaitu ada berita bahwa BCA ini akan bagi dividen. Nah, bagi dividen, kok bagi dividen lagi? Nah, iya bagi dividen karena memang kinerja dari BCA ini cukup mentereng ya, dari kuartal 3 ini sampai kuartal 3 ini sangat menjanjikan ya untuk labanya juga. Dan di sini untuk dividen tunainya ini sebesar 4,3 triliun atau meningkat 40% dibanding dividen interim tahun buku 2021. Nah, jadi nanti nih teman-teman, BCA rencananya akan 35 ya per saham bagi dividennya. Namun ini untuk buku tahun 2022. Jadi nanti persetujuan terlebih dahulu. Nah, soal tanggalnya ini kan kita belum tahu ya. Intinya dari manajemen BCA di sini sudah memproyeksikan sebesar sekian triliun ya untuk dividennya. Nah, sekarang kita ke sahamnya atau kita ke teknikal sahamnya gimana? Nah, kita bahas di sini ya. Hari ini minus 0,3%. Kalau teman-teman seperti video sebelumnya yang memang sudah punya, ini masih boleh di hold. Kenapa? Karena kan memang
cenderung ini masih sideways ya, masih sideways seperti ini, bahkan ya sama seperti IHSG yang memang masih sideways, artinya ini menjadi salah satu drive IHSG ya, yaitu BCA juga. Nah, gimana nih secara teknikal kalau teman-teman udah punya dan belum punya gimana? Mari kita bahas di sini. Support yang pertama adalah di area 8.725 ya. Bahkan kalau teman-teman mau ya, ini ambil saja di area support 8.550. Intinya gini, BCA ini masih sideways ya di area teritori 8550 sampai di area 8.925 ya, bahkan di area 9.000. Nah, potensi resistnya kan di 9.000 sebenarnya. Kalau memang dia breakout dari 9.000 ini cakep ya, atau dia bisa melanjutkan kenaikan. Tapi ini memang masih sideways terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini sideways ini sangat jelas ya, sangat jelas yang memang kita bisa lihat di sini dia naik kemudian turun, naik turun, naik turun ya, sama seperti yang tadi digambarkan ya untuk kompositnya atau IHSG. Di sini dia masih sideways ya, sidewayan seperti ini menandakan memang ya kurang enak marketnya, atau memang ya dikatakan ini masih cenderung ya sepi ya marketnya, dia kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Nah, intinya BCA ini masih boleh di hold dengan area supportnya di 8.550 untuk jangka menengah ya. Kalau dia ini bisa potensi ke 9.000 bisa saja, atau dia breakout bisa saja dengan potensi resistennya kembali di area, jika dia breakout di 9.000 potensinya ke 9.250. Nah, ini sebagai area trendline resistnya atau potensi resist trennya. Jadi intinya ini masih cukup cakep, tapi secara jangka pendek masih berada dalam area konsolidasi atau area sideways-nya. Nah, dengan supportnya ada di 8.550. Kalau teman-teman belum punya, boleh nunggu saja area supportnya di area 8.550 di area sini. Bagi yang belum punya silakan. Nah, berikutnya kita lihat dari RSI-nya ini 56, menandakan dia memang masih cenderung konsol ya, atau konsol. Terlihat dari mana? Terlihat dari RSI yang memang membentuk adanya konsolidasi seperti ini, namun dia mengarahnya ke atas ya. Patut teman-teman lihat juga di sini RSI-nya dia mengarah ke atas, artinya di sini ada kecenderungan dia momennya naik ya, momen RSI-nya dia naik. Dari sisi volume juga hari ini cukup di atas rata-rata, namun ini terlihat ya, ini dari Bandarwik di sini juga ada naik ya, atau ada volumenya, memang belum terlalu besar juga ya. Tapi intinya BCA secara tren jangka pendek masih dalam fase konsolidasi. Berikutnya yaitu ada BBRI. BBRI juga sama, ini masih ada dalam area konsolidasi, yang mana konsolidasinya itu di area 4.490 sampai di area 4.680. Diambil dari mana? Diambil dari fraktal atas. Tentunya ketika dia masih berada dalam fase sideways seperti ini, memang ya tetap sama strateginya, kita hanya bisa trading jangka pendek saja. Karena apa? Di sini dia sebentar naik, kemudian sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Hari ini BRI ditutup di 1,7% naiknya di angka 4.670. Nah, gimana strateginya? Kalau teman-teman memang sudah punya BRI ya, misalkan punya untuk long invest katakanlah ya, ini masih boleh hold. Tapi teman-teman yang belum punya, kalau memang mau ya ini untuk tradingan saja boleh saja. Namun hari ini udah telat. Kenapa? Tunggu saja area breakoutannya di area 4.680 ya, sampai breakout di area sini, bahkan di area 4.700 dia breakout dulu baru lebih cakep. Kenapa? Karena memang dia keluar dari garis trend, atau bukan trend tapi garis resisten yang ada di area sini. Ini ada banyak nih, 4.680, 4.690 sampai 4.607 4.700 ya. Intinya adalah di area sini harus ditembus terlebih dahulu sebelum dia bisa lanjut naik, dengan target resistennya selanjutnya ada di 4.860-an. Di area sini diambil dari garis trendline. Dari volume juga hari ini ya ada rata-rata ya, di pas sekali di rata-rata. Nah, ini masih cukup oke. Kemudian kita lihat di sini RSI-nya. Nah, RSI-nya ini yang menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini kan dia kecenderungan ada kenaikan juga ya. Dalam hal ini meskipun trennya masih sideways, tetapi di sini dia membentuk
apa ya, polanya yang cukup cakep, dia mengkerucut. Kemudian kalau dia breakout dari 57 ya dari RSI-nya, ini masih bisa potensial untuk lanjut naik. Dari Bandar Week di sini sudah ada volume juga hari ini masuk ya. Jadi teman-teman yang memang sudah punya, bahkan hari ini sudah masuk, ya ini boleh di hold terlebih dahulu. Kenapa? Di grup saham potensial juga di sini kan sudah diinfo ya, dalam artinya BRI, BCA ini boleh diperhatikan yang mau tradingan. Nah, untuk range-nya ini juga sudah ada ya. Jadi intinya kita bisa diskusi juga ya di grup saham potensial atau di grup Telegramnya. Jadi silakan yang belum gabung, silakan gabung untuk dapat informasi terbarunya. Nah, BRI seperti itu ya untuk analisanya. Support jangka pendek saat ini ada di area 4.600 ya, 4.600 kurang lebihnya itu diambil dari MA20, yaitu tepatnya di 4.590 ya, tepatnya di area sini nih. Jadi ini sebagai garis support jangka pendek untuk saham BRI ya. Ini untuk BRI. Kita bahas saham lainnya yang memang mungkin teman-teman juga sudah punya ya. Hari ini kita akan bahas Pegas. Pegas ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini gimana nih, apakah masih potensi nggak untuk naik ya. Nah, kita bahas secara mendalam juga. Kalau teman-teman sudah punya Pegas ya, ini cenderung masih boleh di hold. Boleh di hold kenapa? Karena apa? Di menu sini, di menu berapa nih, di menu 10 ya atau 9 di sini, kalau teman-teman gunakan bot, dia sudah breakout dari fraktal yaitu 1830, dan ini kita strateginya apa? Buy on breakout atau buy if breakout. Kalau dia breakout 1830 ini boleh buy, dan sudah diinformasikan secara real time juga. Dan di sini potensi selanjutnya untuk saham Pegas adalah di 1970. Nah, ini untuk potensi level resistennya. Jadi teman-teman kalau gunakan bot ini sudah terlihat buy ketika dia breakout 1830 ya, apalagi dia sentuh garis merah seperti ini, dan di sini ada pembalikan arah juga. Nah, secara volume hari ini memang turun ya. Turun dalam artian kemarin lebih kecil volumenya ya, hari ini lebih kecil volumenya dari hari sebelumnya. Nggak apa-apa. Karena apa? Ini memang menandakan ya ada perlawanan juga ya dari orang yang memang jual-jual. Terbukti hari ini dia closingannya 0,8% saja di area 1895. Nah, kalau kita gedein ya, kalau kita gedein di sini untuk Pegas, saya gunakan menu 0 di sini dengan dengan time frame-nya 15 menit. Terlihat jelas di sini yang jualan lebih sedikit dibandingkan yang beli. Ya, hari ini tanggal 23. Nah, di sini terlihat ya. Terlihat di sini ada yang akum. Dalam hari ini ada yang melakukan pembelian. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau memang sudah punya ini masih boleh kita hold terlebih dahulu dengan target resistennya tadi ya di area sini ya. Kalau saya gambar ya, saya ulang di sini sebentar. Ini ada yang menarik sebenarnya kalau teman-teman lihat secara jeli juga ya. Di sini ada level trend line-nya. Trend line-nya ini dia kesentuh. Nah, kesentuh seperti ini, saya gambar terlebih dahulu ya, kesentuh nih seperti ini ya. Ini garis trend line. Garis trend line menandakan dia mantul ya. Kemarin ini mantul ya, hari sebelumnya dia mantul dengan area potensi ya, ini di area sini ya, di area sebentar saya gambarkan dengan area potensi saat ini, yaitu di area sini jangka pendek ya. Di area 195 ini jangka menengah, jangka pendeknya 1940. Nah, dengan targetnya ya di sini, di area sini. Kalau dia turun dari 1855, ini teman-teman boleh perhatikannya 1940-an. Nah, ini sebagai area support untuk saat ini. Tapi ada support lainnya juga, yaitu ada di 1800. Intinya adalah Pegas ini saat ini masih boleh di hold ya, masih boleh di hold dengan target level resisten di area 1940 jangka pendek sampai di 1995 untuk jangka menengahnya. Karena apa? Dia tidak langsung serta-merta naik langsung secara cepat juga. Karena apa? Karena dia juga membutuhkan waktu tentunya. Nah, ini ya, secara tren dia masih uptrend ya, dia membentuk high-nya kembali di sini lower ya, tapi high, kemudian lower high, kemudian lower high, dan di sini kesentuh area trend line. Nah, secara monthly kalau teman-teman juga lihat
ini kita lihat ya secara monthly. Nah, di sini dia memang masih ada beberapa level resisten ya. Kalau monthly-nya di sini dia membentuk seperti double bottom ya. Memang ini enggak kuat, tapi dia di sini mencoba tembus kembali ya. Intinya pegas dalam jangka pendek masih bisa ya untuk di hold. Kalau esok hari misalkan ada koreksinya kita lihat normal atau enggak ya, karena apa? Di sini terlihat jelas ya untuk supportnya ini sudah digambarkan ya. Nah, ini untuk saham pegas. Jadi yang sudah punya masih boleh hold. Yang belum punya mau tawar-tawar silakan saja ya. Selama dia masih berada di area support ya, tawarnya sampai 1845 sampai 1840 ya boleh-boleh saja. Intinya selama berada di area 1800 ini masih cakep untuk saham pegas. Nah, berikutnya saya akan bahas dari saham lainnya yaitu Saratoga. Saratoga hari ini teman-teman lihat ya, ini masih cakep juga ini. Kalau teman-teman gunakan menu 0 di sini secara tren ya, jangka pendek dia masih uptrend ya. Uptrend seperti ini. Memang ini ada penurunan, kemudian jangka pendeknya di uptrend. Hari ini menguji area level resisten di area 2700. 2700 hari ini sebenarnya sempat hampir disentuh, yaitu tertingginya di 2690, namun dia gagal. Nah, gimana strateginya ya? Kita lihat di sini Saratoga ini sudah diinformasikan juga ya. Kalau teman-teman gunakan di sini, bahkan di sini hari ini kita ada jajan sore juga nih untuk saham Saratoga. Nah, di sini dia. Jadi sudah diinfo ya. Supportnya saat ini 2620, potensi resist 2670, BO neck resist 2720 sampai 2740. Jika lancar ke 2800. Nah, tepat sekali hari ini di area sini sedang diuji. Jadi gimana strateginya? Kalau dia breakout 2700, potensi ke sekian ya, ke 2840. Ini potensi target jangka menengah, dalam artian ini enggak semata-mata harus dicapai dalam satu hari ya. Tentunya dia akan ada konsolidasi terlebih dahulu. Supportnya teman-teman bisa gunakan saat ini ya, ikuti saja yang ada di area sini. Support 2620 ini silakan boleh digunakan ya. Nah, kalau dari garis MA ini banyak sekali MA-nya di sini ya. Terlihat jelas MA yang memang menggambarkan hari ini ada supportnya, yaitu di MA 200, MA 100, MA 60, MA 20 di area sini ya. Jadi ini memang masih dalam kondisi setway, dia mengarah breakout. Mengarah breakout seperti ini ya cakep sebenarnya. Jadi yang udah punya silakan boleh di hold. Yang belum punya mau teman-teman masuk ya, ini boleh-boleh saja ya, dengan level resistennya di area sini tadi ya, di area 2820 di area sini, jangka pendek tentunya. Nah, kemudian kita akan membahas saham lainnya yang memang hari ini cukup cakep juga. Hari ini ada BRMS ya. BRMS ini juga cukup potensial sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini masih cakep karena apa? Hari ini dia sempat menguji area breakout-nya ya. Ini saya gambar ulang sebentar. Nah, seperti ini ya. Untuk BRMS hari ini dia gagal untuk lanjut naik ya. High-nya sempat di 192 tapi dia gagal. Nah, BRMS ini kalau dia breakout dari 190 ini cakep ya. Cakep gimana maksudnya? Cakep, berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan dengan target level resistennya di area 220. Kalau dia breakout tentunya ke 200 dulu ya, ke angka 200 di area sini ya, 200 pas tentunya ini ada potensinya. Namun ya ini harus ditembusin terlebih dahulu ya. Ini untuk saham BRMS, silakan dicatat saat ini supportnya ada di mana. Kalau teman-teman mau gunakan support ya, ini di level area 190. Ini boleh saja 180 maksud saya ya. Kita gunakan 180. Nah, ini sebagai area support. Kok diambil dari mana? Nah, diambil dari area bawah di sini ada MA20. Nah, MA20 ini bisa dijadikan support juga untuk saham BRMS. Nah, BRMS juga sudah diinfokan ya, tentunya ketika teman-teman trading BRMS ya, ini selamat ya, yang memang sudah cuan. Nah, ini BRMS masih melanjutkan info sebelumnya, potensi resist 190, 194, BO 193, lancar ke 200 sampai 204 ya. Ini untuk saham BRMS. Support saat ini 180
ya. Kalau teman-teman mau masuk silakan nih dipantau. Breakout 190 boleh masuk, apalagi breakout 192 atau 193. Nah, ini saham BRMS dari RSI-nya juga di sini 57. Artinya apa? Di sini ada pola penguatan namun memang belum terlalu signifikan. Karena apa? Masih di area 70 ke bawah ya, belum terlalu strong untuk bisa lanjut naik. Nah, tapi Bandorik di sini ada masuk juga ya, ada volumenya juga. Nah, ini untuk saham BRMS. Kita lihat untuk saham berikutnya, yaitu ada saham Inco terlebih dahulu ya, sebelum nanti saya bahas perminyakan juga. Nah, Inco di sini kita lihat ya, sebenarnya Inco ini cakep juga ya kalau teman-teman ngikuti gambarnya ya di sini, yaitu ada level area resisten, yang mana level area resistennya ini sudah ditembus juga, yaitu di 7125. Nah, 7125 ini sudah ditembus ya, bahkan kalau teman-teman gunakan saat ini supportnya yaitu di area 6900, silakan dipasang ya. Ini boleh buy karena apa? Ini masih potensi menjanjikan juga untuk saham Inco ya, karena metalsnya juga memang masih menarik juga ya. Jadi Inco kita lihat di sini apakah hari ini ada ya. Nah, Inco kita lihat ya, tepatnya Inco tadi udah jajan sore juga ada. Kemudian Inco di sini buy area 7000 ya. Ini sudah diinfo nih dua hari sebelumnya, bahkan ya ini bisa melanjutkan potensinya. Nah, di sini 7000 sampai 7125. Jika BO potensi resist 7400 7500 dengan CL-nya yaitu supportnya di area 6900. Jadi pas ya di area sini. Nah, ini potensinya yaitu di 7400 sampai 7550. Jadi jangka pendek menguji area level resisten di area sini. Jadi silakan dicatat. Yang belum punya gimana? Yang belum punya boleh masuk nggak besok? Boleh saja. Jadi silakan saja ya. Ini bisa dipantau dari RSI-nya 58, yang artinya ini ada mengarah ke atas memang ya. Ini gerakannya nggak terlalu kencang dulu. Karena apa? Ada correction, wajar-wajar saja. Nanti ada yang profit taking tentunya ya untuk saham Inco. Nah, ini untuk berikutnya ada saham Medco. Medco hari ini kita lihat ya, ini cukup menarik juga ya. Hari ini gimana nih strateginya? Apakah teman-teman sudah masuk atau belum ya? Tentunya kita lihat di sini. Dari sini Medco ya terlihat ada support di area 1110 maksud saya 1010 dengan target level resistennya 1110. Nah, jangka pendek ya, jangka pendek saat ini menguji area level resisten yaitu ada di 1110. Nah, 1110 ini harus ditembus terlebih dahulu ya. Nih di area sini ya, 110. Karena apa? Di sini ada MA20 yang mana kalau dia tembus MA20 ini potensinya masih cukup oke ya. Tembus aja MA20. Nah, di sini teman-teman yang belum punya boleh masuk nggak? Boleh saja kalau dia tembus. Jadi buy if break 1110. Supportnya diambil dari 1010 di area sini sebagai area support. RSI-nya juga di sini menarik ya, 49 sebenarnya, tapi memang dia mengarahnya ke bawah. Artinya apa? Di sini ada perlawanan juga nih ya untuk cenderung naik. Nah, Medco ini salah satunya kan memang dari oils atau minyak yang memang ada berita bahwa OPEC Plus ini akan mengurangi produksi minyak ya karena ekonomi ya. Dan jadi di sini setiap nanti OPEC ini yaitu 23 negara produsen minyak ya sepakat mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Ya, alasan ini kenapa? Karena ketidakpastian kondisi pasar. Namun secara jangka pendek memang ini dari harga kontraknya, oilnya di sini, minyak mentahnya di sini memang cenderung turun ya. Malah ini kan beritanya dia naik ya. Dari sini ya, ini kan berita sebenarnya udah beberapa hari ya, beberapa lama. Nah, di sini dia malah cenderung turun. Nah, kita lihat di sini apakah masih cukup bagus atau enggak. Tetapi dari sahamnya ya kita bisa cermati terlebih dahulu ya untuk Medco ya. Kalau tembus 1110 teman-teman boleh buy. Tetapi kalau belum, kita wait and see terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham Medco. Berikutnya ada saham Elsa. Elsa juga ini sama. Hari ini dia mantul juga ya, ini kemarin mantul di MA60, kemudian di sini
ada MA20. Nah, hari ini sulit ditembus. Sulit ditembus gimana maksudnya? Ya ini karena memang dia sempat breakout sebenarnya dari area 347 ya, tetapi dia gagal untuk bertahan. High-nya hari ini di 354, namun terjadi aksi profit taking. Wajar saja aksi profit taking ini terjadi. Nah, kita lihat untuk area level resistennya ada di mana? Level resistennya saat ini ada di 356 ya, 356 sampai di area sini ya. Area sini 378 ini diambil dari sini ya, 377 lah kurang lebihnya di area sini. Nah, saat ini kalau dia berhasil breakout dari MA20, bahkan berhasil resistennya ditembus di area 356, ini potensinya masih lanjut naik ya. Tapi saat ini kita cenderung lebih wait and see. Better kalau memang mau ya, tawar saja di area 338. Karena apa? Di sini kita bisa kesempatan buy on area weakness. Kenapa? Karena di sini dekat dengan garis support yaitu 336 sampai di 338. Nah, ini sebagai area range supportnya. Jadi teman-teman catat supportnya di 336, 338. Potensi resist jangka pendek di 356. Kalau di breakout di 347. Nah, ini untuk saham Elsa. Dari sisi volume juga hari ini di atas rata-rata ya. Ini memang hari ini terlihat jelas di sini di atas rata-rata. Nah, kalau saya gunakan coba gunakan 15 menitan terlebih dahulu. Saya cek ya di sini apakah banyak yang jual atau banyak yang beli. Kan pertanyaannya seperti itu. Terlihat jelas di sini banyak yang beli. Artinya apa? Di sini masih ada yang pegang barang cukup banyak juga. Nah, terlihat di sini dari sisi volumenya juga, bahkan merah-merahnya kan di sini cenderung sedikit ya. Nah, ini untuk saham Elsa. Ini boleh dipantau dan boleh dicermati ya. Silakan sesuaikan dengan strateginya. Hanya untuk trading saja.